Ini bukan login, tapi tetap spesial. Ya, dan bukan logout. Betul. Spesial kurban. Makanya ngobrolnya sama Bante. Orang yang pasti sangat bingung di saat Hari Raya Idul Adha. Seorang yang tidak pernah makan daging. Melihat daging bertebaran di mana-mana. Apalagi daging kurban. Itu dia. Makan daging pernah, tapi Makan daging daging kurban tidak. Tidak pernah. Tidak pernah dan tidak akan pernah. Tidak akan pernah. Berarti Bante, makan daging pernah kapan? Sebelum jadi Bante? Enggak, kalau saya sendiri kan enggak vegetarian, Bib. Apa? Saya enggak vegetarian, jadi setiap makan pun ada makan daging. Daging saudara sendiri? Iya. Gibah. Nggak makan daging tapi gibah. Nggak, maksudnya gimana? Saya makan, kalau daging makan. Yang terpenting kan di situ tidak membunuh secara langsung, tidak menyuruh orang membunuh, dan kita kita tahu bahwa itu dibunuh untuk kita, dan kita curiga. Oke, jadi waspada ya. Waspada. Maksudnya waspada atau curiga tadi, mencurigai. Jadi Anda mau asalkan nggak tahu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Apa itu? Apa itu? Apa itu? Iya, tapi dimakan itu. Enggak. Tapi itu. berarti Bante walaupun sudah jadi Bante boleh makan daging? Boleh. Kalau yang dalam Buddhis yang Theravada seperti saya ini boleh makan karena kita hasil makanannya kan pindah patah. Jadi umat itu mempersembahkan makanan ke kita. Jadi apapun yang dipersembahkan itu, itulah yang kita makan. Oke, termasuk kalau dipersembahkan adalah daging. Daging. Yang terpenting, pertama kita tidak membunuh sendiri. Yang kedua kita tidak suruh umat untuk itu bunuh, itu potong untuk besok makan. Dan kita tidak terlibat dalam pembunuhan itu, kemudian tidak mencurigai. Kalau dalam Islam malah harus tuh. Harus sendiri. Iya. Sebaiknya kita itu yang membunuh sendiri kalau kurban, yang menyembelih sendiri kita. Atau paling tidak kita melihat proses penyembelihannya. Agar apa? Agar disembelih sesuai dengan nilai-nilai Islam, bukan atas dasar kekejaman. Ya, mungkin kalau dalam hal itu kita memang berbeda. Berbeda. Tapi kan kita tetap bersama. Bersama dalam kebaikan. Mungkin kalau tentang kurban dan makan daging kurban, silakan Habib sendiri. Sendiri ya? Sendiri. Berarti Bante, jadi kalau di Islam, dia harus, kalau punya kompetensi menyembelih, harus menyembelih sendiri. Agar apa? Agar proses penyembelihan itu disadari oleh dia. Bahwa ini persembahan kepada Tuhan, karena perintah oleh Tuhan, dan juga sebagai salah satu simbolisasi penyembelihan sifat kebinatangan dalam diri kita, serta sebagai kritik kepada orang yang mengatasnamakan Tuhan tapi menyembelih orang lain, entah itu secara fisik ataupun menyembelih rezeki orang lain dan lain sebagainya. Itu sebenarnya juga kritik kepada kaum-kaum masokis yang menjadikan manusia sebagai sesembelihan untuk dipersembahkan kepada Tuhannya. Mulai saat itu, makanya awalnya kan yang mau disembelih itu Nabi Ismail kalau dalam tradisi Islam. Kemudian diubah sebagai bentuk bahwa kamu tidak lagi menyembah, kamu tidak pernah menyembah dan tidak lagi boleh ada manusia yang dipersembahkan atas nama Tuhan karena bukan Tuhan yang haus darah. Jadi itu sebagai kritik terhadap jihad yang diasosiasikan sebagai jahat. Kalau kita nggak punya kompetensi, Bante, harus diupayakan kita melihat. Berarti nggak boleh diganti dengan hal yang lain ya gitu. Jangan menyembelih pohon pisang atau apa kan makanannya. Tidak ada. Jadi kurban vegan gitu. Ya, nggak ada kurban tetap vegan. Kalau di dalam Buddhis sendiri apapun alasannya kalau membunuh makhluk hidup. Nah, itu terkhusus apalagi peraturan bagi para Bante. Sama sekali tidak boleh membunuh walaupun makhluk sekecil apapun itu. Oke. Nah, kalau di Islam kenapa kita sebisa mungkin menyaksikan agar prosesnya itu tidak ada unsur kekejaman. Jadi harus bendanya tajam, proses penyembelihannya atas nama Tuhan, dan di bagian bawah tenggorokan binatangnya bahkan diperlakukan dengan baik. Misalnya diberi minum terlebih dahulu, tidak boleh dilihat oleh binatang-binatang lain, bahkan dia sendiri ditutup matanya. Biasanya pakai VR tuh. VR yang indah-indah tiba-tiba enggak, ditutup biasanya pakai pelepah pisang. Jadi sebagai bentuk, karena menariknya dalam riwayat Imam Muslim, hadis dari Nabi Muhammad tentang sembelihan kurban itu menunjukkan bahwa Nabi katakan seorang muslim itu harus menyayangi seluruh makhluk hidup. Dan kalaupun dia diwajibkan untuk membunuhnya,
oleh Tuhannya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, dalam konteks ini kurban, itu harus dilakukan dengan secara baik-baik dan secara spesifik Nabi katakan harus tajam alat sesembelihannya, dan harus dipastikan si binatangnya itu tidak tersiksa. Bahkan sebisa mungkin diperlakukan dengan baik. Makanya dikasih minum dulu dan lain sebagainya. Nah, tapi Bante, sayur kan makhluk hidup juga, Bante. Beda. Sayur, tumbuhan bukan makhluk hidup. Nah, itu dia. Nah, bedanya di situ. Nah, di sini. Makanya, ini berarti secara konsep, agama itu kan punya konsep tertentu. Sama seperti tadi kurban. Itu ada beberapa teman saya, Bib, yang ustadz-ustadz di Sumatera sana, bahkan ketika berkurban itu saya dapat banyak jatah. Oh, Bante. Jatah daging kurban itu sendiri. Mungkin biar bisa tertarik. Tapi di situ saya dengan maaf kalau untuk hal seperti ini saya tidak bisa. Mungkin bisa berikan yang lain, yang ke pendeta dan pemuka agama yang lain. Dan justru di sanalah toleransinya ya, Pak? Iya, saya menolak. Agar saling paham. Iya, saya menolak bukan berarti nggak mau. Tapi memang di dalam ajaran Buddha, bahkan di aturan para Bante sendiri tidak boleh, karena saya tahu itu memang pas dibunuh. Memang untuk kurban dan itu saya. Beda misalnya kalau lain hari, misalnya kalau memang masak sendiri, beli daging dari pasar, udah dalam bentuk daging, dimasakkan, saya diundang makan ke tempatnya, saya bisa makan. Bisa gitu. makan. Beda. Ya? Oke, berarti itu mengingatkan saya kepada apa yang disampaikan dalam Al-Quran, bahwa dilarang umat Islam itu memakan makanan atau daging yang disembelih untuk persembahan bagi Tuhan selain Muslim. Iya, di Buddha sendiri dulu sebelum Buddha itu muncul, dulu Brahmanisme itu juga ada persembahan-persembahan istilahnya, bahkan manusia, bahkan binatang dan lain sebagainya. Itulah yang mulai dikurangi, bahwa tidak ada lagi pembunuhan makhluk hidup. Nah, di situ. Dan di aturan para biku sendiri kan tidak boleh memakan daging yang 4 kategori tadi. Apa aja itu? Yang membunuh sendiri tadi. Oh, yang tadi. Yang tadi. Nah, itu tidak diperbolehkan. Yang seperti saya, yang Theravada, yang biku Theravada yang pakaiannya seperti ini, boleh makan makanan yang dalam bentuk daging, tapi itu persembahan dari umat. Ada kelompok Buddha yang memang betul-betul sama sekali nggak boleh? Nggak boleh, itu biasa yang suhu yang Mahayana. Itu memang vegetarian. Nah, makan makanan yang memang dari sayur-sayuran saja. Itu biasanya yang mengambil seperti sila atau sumpah bodhisattva. Bagaimana berusaha semaksimal mungkin mengurangi pembunuhan ataupun praktek dari cinta kasih itu sendiri. Ya. Nah itu, kalau di Islam makanya sebagian mewajibkan, sebagian lagi mensunnahkan membaca Bismillah sebagai bentuk bahwa daging itu disembelih atas nama Tuhannya, karena perintah Tuhannya, sehingga bukan pembunuhan atau kekejaman, tapi itu bentuk justru kurban itu maknanya pendekatan diri kepada Tuhan. Nah, tapi itu tadi Bante menariknya. Ketika saya SMP atau SD ya, pertama kali mengenal jenis-jenis makhluk hidup. Ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Bahkan berkembang sekarang ada mineral-mineral. Misalnya ketika kita minum air tuh ada makhluk hidup di dalamnya. Nah, berarti seharusnya nggak boleh juga makan tumbuhan dan nggak boleh juga minum air. Beda kalau di Buddha sendiri itu pohon-pohon lain sebagainya itu bukan makhluk hidup, tetapi di situ kan tumbuhan hidup. Beda. Tapi kalau untuk para biku sendiri itu ada aturannya juga, kita tidak boleh memotong pohon. Lah terus makan apa tuh Bante? Nggak boleh. Oh ya, memotongnya yang nggak boleh? Memotong nggak boleh kita nggak boleh. Justru kalau memang mau istilahnya menjaga hutan, nah Bante-Bante itulah bisa menjaga hutan. Karena dia memotong pohon besar pun itu nggak boleh. Iya, ini mengingatkan saya kepada satu riset yang menyebutkan Bhutan, itu kan kawasannya para Bante ya. Bante, ya. Itu adalah kawasan yang paling teduh dan gas emisinya paling rendah karena mayoritas itu bukan bangunan, tapi justru pepohonan. Pepohonan, karena motong-motong pun nggak boleh, membunuh pun nggak boleh. Walaupun di situ mungkin ada yang memakan daging, itu biasa dari negara lain. Ya. Nah itu menariknya. Jadi akhirnya titik tekannya pada
kekejamannya, pada pembunuhannya yang ini ya, Bante ya. Iya, karena yang kan dihindari. menghindari pembunuhan menyakit. Sebenarnya bukan hanya membunuh aja. Kalau Pancasila Buddhis yang pertama itu berusaha untuk bertekad tidak menyakiti ataupun membunuh makhluk hidup, bahkan menyakiti itu pun tidak diperbolehkan. Kan, seperti itu. Berarti kayak melihara burung, kalau itu Burung, hewan lainnya menyakiti karena dikandangin nggak boleh. tergantung. Kadang kita lihat peliharaan, kan memang ada jenis hewan yang memang hidupnya harus dipelihara malah. Ya. Memang hewan itu yang memang dari kecil, dari bertelur, memang itu udah berkembang biak. Justru kalau dilepaskan, itu bisa saja malah mati. Ya. Nah, ini mengingatkan saya kepada orang-orang kaya, terus nggak punya mindset yang benar tentang keberpihakan kepada alam semesta. Terus sok-sokan burung-burung yang dijual biasanya di depan dilepas. SD. Nah, itu kalau terus diberi saya beli semua. Dilepas. Mohon maaf, itu malah Anda membunuh dia karena dia tidak terbiasa hidup di alam. Sama di Buddhis sendiri kan banyak. Memang salah satu kebajikan yang bisa dilakukan adalah function. Bahasanya function. Function itu dana melepaskan makhluk dari penderitaan atau membebaskan makhluk yang sedang terancam, sedang menderita. Nah, itu istilahnya makhluk-makhluk yang memang terancam, yang mau di misalnya digoreng dan sebagainya, benar-benar itu di tempat pembunuhan, dia beli, dia lepaskan, ya itu function. Tapi itu pun nggak usah doa-doa terlalu panjang, mati dulu kan ikan-ikan lele. Itu kadang terlalu panjang doanya. Dan ingat, kadang-kala function juga harus lihat tempat habitatnya. Betul. Gini aja, saya tuh pernah dulu pas bodoh Bante ya, beli ikan dari tempat penjual ikan, terus langsung ditaruh di akuarium, mati dia. Karena harusnya plastiknya ditaruh dulu di air selama beberapa ternyata menit. Airnya kan harus mengadaptasikan. Adaptasi dulu. Sama ketika bukan habitatnya, misalnya ikan-ikan yang bukan habitat di sungai-sungai, ternyata sungai setiap daerah itu beda-beda habitatnya juga kan. Ada yang bisa hidup di sungai besar, ada yang bisa di sungai yang deras. Tapi kita kadang kan sesuatu yang penting ikan. Betul. Kita lepas di situ, setelah di situ dia bukannya makin bahagia, tapi malah menjadi makanan yang di situ. Sama kayak kita lah, kita tuh kan kalau saya lagi umroh gitu, lagi haji, itu atau lagi ke luar negeri, yang secara cuaca berbeda, itu di awal-awal seringkali masih sakit karena masih beradaptasi kan tubuh kita. Kan? Sama lah kita kalau divaksin di tempat lain yang nggak habitat kita, susah juga kan. Bahkan saya pernah melakukan hal bodoh ya, beli ikan air laut, dilepas di akuarium air tawar, terus saya kasih garam, terus saya aduk tuh biar kasih bumbu nggak waktu itu, kasih api gitu. Enggak, tapi itu waktu kecil saya pernah begitu Bante, karena kan ikan air laut tuh indah-indah ya warnanya, bentuknya, jadi saya pengen melihara. Jadi itu kadang kebaikan itu juga butuh kebijaksanaan. Baik belum tentu benar. Tapi kalau udah benar pasti baik. Kadang-kala saya sering bilang function melepaskan binatang dari penderitaan. Sedangkan dia melihat manusia di sekitarnya masih menderita, masih kekurangan, dibiarkan. Betul. Jadi function itu misalnya mengatasi illegal logging, mengatasi pemburu liar, atau menyelamatkan hewan-hewan di alam yang cacat karena keadaan, atau yang terjebak dalam jebakan-jebakan manusia tuh kan ada kan ya. Tapi function yang terbaik adalah melepaskan kebencian kita, keserakahan kita, keirian kita. Betul. Nah, itu sebenarnya. Iya, sebenarnya semangatnya sama ya Bante, bahwa menyembelih kebinatangan dalam diri kita. Ya. Kadang kan orang yang belum bisa, misalnya beberapa teman-teman saya, saya belum bisa korban lain sebagainya, nggak masalah. Kadang-kala harus mengorbankan waktu untuk menolong orang lain, itu kan korban juga. Betul. Berwaktu, korban tenaga untuk melakukan hal yang baik. Bahkan nih, Bante, ada pertanyaan template yang menurut saya mungkin niatnya si penanya ini bercanda, tapi sebenarnya itu keseriusan yang paling utama dalam esensi kurban, yaitu, Beb, boleh nggak kurban perasaan? Justru itulah esensi kurban. Karena kurban itu esensinya adalah kamu Ibrahim dan merelakan Ismail. Ismail kamu adalah sebagaimana Ibrahim mendambakan anak telah lama dan ketika diberi suruh sembelih oleh Tuhan agar dia tahu bahwa jangan sampai anak itu
dicintai melebihi Tuhannya dan menimbulkan egoismemu sehingga menjauh dari Tuhan. Nah, Ismail kita, perasaan-perasaan cinta kita yang berlebih hingga membuat kita ego, entah pada jabatan, pada harta, termasuk kepada istri, kepada anak, kebodohan batin. batin. Maka ketiga penyakit yang ada di dalam diri kita itu kebencian, kebodohan, dan keserakahan. Kebodohan itu akar dari segalanya. Ketika kita masih membenci, berarti masih ada kebodohan batin di dalam diri kita. Iya. Itu justru yang pikiran yang didasari dengan kebodohan batin itu yang menjadi malapetaka untuk kehidupan kita. Iya. Dan ini juga dan keserakahan tadi, Banti. Kalau di Islam kan itu juga suatu yang dilarang. Karena Allahu la yuhibbul musrifin. Allah itu tidak suka segala bentuk keserakahan. Bahkan dalam ibadah aja nggak boleh berlebihan, tapi sesuai dengan batas kemampuan kita. Itu yang juga terjadi di umat muslim, khususnya di Indonesia. Ketika kurban, mereka serakah mengambil daging kurban, disimpan di kulkas. Akhirnya minimal nutrisinya hilang karena terlalu lama di kulkas, bahkan bisa-bisa membusuk dan akhirnya menjadi bisa saja kan sampah. Hak orang lain diambil. Betul. Nah, wah, itu mah. Jadi dan begitu juga ini yang mengorbankannya juga kadang basicnya juga adalah keserakahan. Jadi, mengorbankan sapi yang paling besar. Kemudian mengorbankan sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Untuk pencitraan aja. Biar kelihatan, wah keren nih. Padahal yang lebih keren adalah mengorbankan bagaimana bisa sedikit mengurangi hartanya untuk orang-orang yang memang benar-benar membutuhkan. Terlepas dari penderitaan yang dialaminya kan. Kayak tadi, kayak function. Kita berusaha untuk melepaskan makhluk hidup lainnya. Yang jelas-jelas di situ kadangkala seperti Habib bilang tadi, burung udah kita beli, kita lepas, nanti datang lagi, kita beli, lepas lagi, dia tangkap lagi, jangan-jangan itu peliharaan yang jual juga kan, terus jadi barter, jadi perjudian tuh. Tapi kita melihat orang-orang di sekitar kita sebenarnya bisa ikut andil dalam melepaskan orang itu dari misalnya kemiskinan, misalnya mungkin kelaparan, kita bisa memberikan kepada mereka. Itu kan melepaskan manusia dari penderitaan juga. Karena kalau kurban itu basicnya adalah keserakahan, apalagi kekejaman terhadap makhluk hidup. Itu justru bertentangan dengan salah satu prinsip dasar dalam Islam. Bagaimana kita diajarkan untuk mengasihi semua makhluk hidup, bahwa kata Nabi, kasihilah semua makhluk hidup, dan dalam setiap nyawa, termasuk makhluk hidup apapun, itu ada pahala dan ada dosa. Menjadi dosa kalau kita sakiti, menjadi pahala kalau kita sayang. Sehingga banyak cerita-cerita bagaimana misalnya Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu menceritakan seorang sufi yang kembali dari perjalanannya 1000 km naik onta, panas-panasan di padang pasir karena ada semut yang nyangkut di tasnya dia. Dia kembalikan lagi ke tempatnya, balik lagi untuk mengembalikan ke habitatnya. Atau kisah Syekh Mu'annis namanya. Jadi bernazar, Bante, untuk tidak makan daging gajah. Itu kalau untuk kehidupan para Bante memang bagian dari larangan. Makan daging gajah. Ya, 10 daging yang nggak boleh dimakan itu salah satunya gajah. Oke. Gajah, manusia. Itu lebih spesial dari daging lain berarti? Bukan, itu kan dianggap gajah itu kan kendaraan para raja. Bahkan gajah itu hewan bisa dianggap hewan yang punya jasa besar zaman-zaman kerajaan, kendaraan dan lain sebagainya kan gajah. Gajah kayak kuda, manusia, harimau, kayak anjing, ular. Nah itu ada beberapa jenis daging yang memang nggak boleh karena jasanya, dan ada beberapa jenis daging yang nggak dimakan karena itu dibilang daging itu menyebabkan banyak penyakit untuk tubuh manusia. Istilahnya yang menjijikkan. Kalau di Islam malah ada semacam trauma tersendiri kepada gajah, karena kan yang menyerang Ka'bah, pasukan Abraham itu naik gajah. Naik gajah. Iya, disebut pasukan gajah di masa kelahirannya Nabi Muhammad yang akhirnya diserang oleh burung-burung utusan dari Allah. Tapi kenapa ya? Walaupun dilarang semua agama, tapi gajah kok tetap dibunuh ya? Nah itu dia, karena keserakahan kan. Bahkan manusia dibunuh tidak untuk dagingnya, Banti. Tidak untuk tubuhnya, hanya untuk gadingnya. Bahkan saya baru kemarin nonton di
YouTube itu banyak gajah-gajah yang akhirnya mati bukan karena dibunuh, tapi karena diambil gadingnya doang, dan karena nggak ada gadingnya dia nggak bisa bertahan hidup. Iya. Nah itu Syekh Mu'anis itu ketika naik kapal kemudian diombang-ambingkan oleh badai, kemudian dia bernazar, saya nggak akan makan gajah. Padahal gajah itu haram dalam Islam, memang nggak boleh makan. Tapi entah kenapa dia bernazar itu, dan akhirnya ketika dia terombang-ambing badai hingga hancur kapalnya dan terdampar, maka kemudian dia diselamatkan oleh gajah. Dia diangkat oleh gajah, ditaruh di punggungnya, kemudian diantar ke pemukiman masyarakat, dan akhirnya dia hidup kembali karena dibantu masyarakat lantaran diantar oleh gajah tersebut. Itu sebagai simbol bahwa kasihilah seluruh makhluk Tuhan, maka seluruh makhluk itu dengan anugerah dari Tuhan akan mengasihi kamu gitu. Sama kayak inilah anjing gitu kan. Kan begitu juga Bante. Berjasa kan dalam hidup banyak orang. Bahkan salah satu sifat utama anjing menurut para ulama dalam Islam itu adalah dia tahu berterima kasih. Kita yang tidak tahu berterima kasih. Nah, itu dia. Kita kadang ngasih makan anjing sekali, anjing itu langsung berbuat baik kepada kita. Kalau manusia ngasih utang kepada manusia lain, malah dia yang lebih galak kepada kita. Oke, intinya di situ kalau kita berbicara dengan kurban dan pembunuhan lagi, kita sepakat bahwa kita memang berbeda dalam pandangan itu, tetapi kita tetap bisa saling memahami, saling mengerti karena kita punya kebenaran masing-masing. Betul. Punya tapi kita masing-masing. Tetap bersama dalam kebaikan dalam hal yang lain. Iya. Karena dalam hal melakukan kebaikan kan tidak hanya di satu hal itu saja. Iya. Banyak hal yang kita bisa lakukan bersama. Dan sebenarnya secara esensi mirip karena sama-sama menghilangkan sifat kebinatangan dalam diri kita, mengasihi sebagai simbol berarti ya. Tuhan, simbolisasinya. Sebagai simbol itu, Pip. Dan ini Bante, ini juga menjadi penting karena jangan sampai toleransi itu membuat kita menggadaikan iman kita. Atas nama toleransi maksa Bante terima daging kurban. Sama saya atas nama toleransi melarang Habib kurban karena itu membunuh. Iya. Nah itu yang nanti saya yang dikurbankan. Nah itu dia. Ya, istilahnya kan gitu. Kita sama-sama mengerti di hal itu. Berarti menjaga dalam hal tidak terjadi perselisihan, kita sepakat bahwa tentang hal ini kita memang berbeda. Tapi kita bisa bersama dalam hal kebaikan yang lain. Dan sama-sama Bante tidak melakukan itu karena perintah dari agama. Saya melakukan itu justru karena kurban, pendekatan kepada Tuhan yang merupakan perintah agama. Dan menariknya, karena memang secara konsep berbeda. Misalnya makhluk hidup secara sains itu termasuk di dalamnya adalah mineral dan tumbuhan. Tapi secara Buddhis itu tidak begitu. Begitu juga di dalam Suratul Baqarah ayat 29. Binatang-binatang ternak yang dihalalkan oleh Allah itu memang diciptakan untuk kita asalkan tidak serakah. Memang ayam, kambing, kerbau, onta, sapi itu diciptakan kata Allah untuk memenuhi kebutuhan kamu. Tapi jangan serakah. Karena di dalam Suratul Rum ayat 41 Allah justru katakan kalau serakah itu akan menyebabkan kerusakan di muka bumi yang pertama kali dirugikan adalah kamu, manusia itu sendiri. Iya, ya, istilahnya kita ke hutan lah sekarang. Kalau kita menjaga hutan, menjaga alam, pasti alam akan menjaga kita. Tetapi ketika kita merusak alam itu kan rusak juga. Betul. Bahkan kita malah menyalahkan Tuhan kadang. Iya. Tuhan menghukum kita. Iya. Masalahnya ekologi, solusinya teologi. Iya kan? Tuhan. Nah, malah berdoa Tuhan hindarkan kami dari bencana. Jangan rusak alam. Iya. Aktualisasi dari doa itu. Bahkan saya beberapa waktu lalu Bante baca riset Bante. Seandainya seluruh cacing di muka bumi ini habis, manusia itu tidak akan bertahan lebih dari 1 bulan tanpa hidup bersama cacing. Begitu juga kalau serangga tidak ada di muka bumi ini, segala jenis serangga, manusia itu hanya mampu hidup tidak lebih dari 3 bulan. Oleh karena itu kalau nggak ada pohon, nggak ada air, lagi? Iya kan? Nggak ada pohon, nggak ada air. Oleh karena itu, kalau dalam Islam ketika kita mau makan, kita itu disunahkan untuk berdoa sebagai bentuk terima kasih atas seluruh makhluk hidup yang menyebabkan yang makanan terlibat, itu terhidang, yang terlibat. Ya, kalau kita kan bagaimana merenung berterima kasih bahkan dari petaninya lagi kan, petaninya sampai sekarang. Dan sampai
yang akhir lah, proses akhir yang masalah. Nah, dan itu ada cerita terkait Buddhis nih. Dan ini menjadi nilai semua agama bahwa kita itu ketika mengambil dari alam secukupnya dan berterima kasih atas alam. Dan itu menjadi jihad mereka, jihad makhluk hidup itu dengan memberikan kehidupan kepada kita. Nah, kita berterima kasih tuh. Kalau di Katolik dan Kristen tuh, berdoa kan sebelum makan terima panjang. kasih panjang kan, Ya, di Islam juga berdoa. Nah, tapi tidak ada yang lebih panjang doanya dari komunitas Buddha yang saya temui di Bandung. Saya pernah tuh, jadi mengisi materi di komunitas Buddhis di Bandung. Ini satu kayak apa ya? Itu kayak pesantren. Nah, pas makan itu ada kayak waktunya, Bante. Iya, bisa Teng. Iya, itu di Bante retreat. kok tahu Buddha ya? Sampai saat ini saya belum lokot. Jadi makan dulu. Apa doa dulu, Doa Bante? dulu. Doa itu panjang lagi. Cuma merenungkan lagi kan itu. Ada itu ya setengah jam atau bahkan lebih. Bisa lebih itu merenungkan lagi dari petaninya, dari ini semua. Bayangkan cacing-cacing yang masuk ke dalam tanah menghidupi semua. Makan 3 kali mungkin. Berhenti dulu. Lagi. Iya. Berhenti. Karena Bante saya ya? pernah dalam kegiatan itu juga. Nah, itu. Sampai ingin ku makan semua dulu gitu kadang. Itu mungkin ya, dengan begitu orang-orang Buddhis mendakwahkan kebudayaannya dan berharap, wah, siapa tahu terinspirasi nih orang Islam. Justru saya malah bersyukur saya Islam bisa makan segala. Ya itulah, disitulah salah satu melatih kesabaran kita. Karena kalau dalam Buddhis kanti paramang tapo titikang. Kesabaran itu praktek pertapaan atau praktek spiritual yang tertinggi. Sebelum itu saya merasa Bante itu jirayut. Ketika pakai bahasa, apa tuh Bante? Itu bahasa Pali, bahasa Buddhis. Bahasa Pali. Bukan bahasa Thailand. Bukan Jirayut itu bahasa Thailand. Bante, kalau yang itu apa tuh Bante? Itu setiap makan gitu? Ya itu biasanya di pelatihan-pelatihan retreat tertentu. Apa? Atau retreat seperti pesantren kilatnya. Oh. Atau itu di kehidupan para monastik. Kita, kehidupan para biku, para Bante yang komunitas banyak. Kita kadang kan pagi pindah patah. Pindah patah itu menerima derma makan dari umat. Habis itu kita makanannya kumpulkan di satu tempat. Itu nanti jam 8 baru dilonceng. Semua kumpul. Dan makanan itu dikumpulkan semua. Itu nanti digeser, kita ambil dikit-dikit. Kita ambil dikit. Habis itu nanti nunggu ada baca doa dulu. Kemudian nanti apalagi ada Bante yang senior, nah itu ceramah dulu. Kadang itu kita sampai lapar dulu kan. Habis itu nanti kita baca doa dulu lagi. Doa itu sebenarnya doa untuk ke kita, doa untuk umat yang berdana. Iya, yang bahasa kita itu namanya pelimpahan jasa. Jadi pelimpahan jasa itu umat berdana itu bisa dilimpahkan kebaikannya kepada para leluhur orang tuanya yang sudah meninggal. Tapi nggak tiap makan kan Bante? Setiap makan. Kalau untuk para Bante itu setiap makan. Pagi gitu, siang. Gitu. Setiap makan pasti membacakan doa itu. Perenungan. Saya memakan makanan ini bukan tujuan untuk kepuasan. Bukan tujuan untuk menggemukkan badan. Bukan tujuan untuk mungkin hal-hal tertentu yang saya makan hanya untuk menghilangkan rasa sakit dan tidak menimbulkan rasa sakit yang baru. Kalau kita seragam makannya, kita awalnya kan mengobati rasa lapar. Jangan sampai membuat rasa sakit yang baru, yaitu sakit perut. Iya. Maka makan yang secukupnya. Iya, itu kayak tadi yang saya bilang nanti. Penyembelihan hewan kurban itu bukan untuk keserakahan, bukan pula karena kita pengen makan daging atau apapun, tapi kurban tadi yang maknanya secara bahasa mendekatkan diri kepada Tuhan tuh. Iya, itu intinya kan di situ berarti bukan tentang binatang korbannya, tapi lebih ada nilai filosofinya, yaitu mengorbankan perasaan-perasaan atau yang sifat-sifat yang buruk ya. Kalau di Buddhis ada juga hal-hal yang sifatnya seperti ada makna, artinya seperti kayak persembahan itu juga. Cuman kalau di persembahan di Buddhis kan bukan persembahan makhluk hidup itu. Apa biasanya? Kan ada namanya panca puja. Panca puja itu kita mempersembahkan ke altar Buddha atau ke tempat orang Buddha sembahyang. Itu biasanya 5 berarti. Ada 5 panca. Panca itu kan bahasa Pali. Iya, Pancasila. Pancasila itu kan mengadopsi bahasa Sanskerta. Iya. Panca puja itu 5 di situ 5. Di situ ada dupa.
Kalau Apa dupa? Dupa. Kalau Oke. Habib Dupa kan yang kayak kadang Chinese gitu. nah, kayak jenis bisa sebenarnya dupa banyak jenis seperti yang Habib biasa Iya, yang bukur bakar. itu. Nah, Iya. itu bisa juga. Dupa, kemudian lilin, kemudian air, kemudian bunga, kemudian buah-buahan. Oke. Itu ada nilai pesan tersendiri, bukan kok kita mempersembahkan itu seperti tempat keramat dan lain sebagainya. Iya, Enggak. iya. Itu ada nilai filosofinya. Pertama, ketika kita mempersembahkan dupa, itu sebagai simbol kebajikan kita. Orang yang melakukan kebajikan itu nama baiknya, kemudian hasil kebajikannya itu mampu melawan arah angin. Nama baik orang yang suka berbuat baik itu mampu melawan arah angin. Seperti harumnya dupa, bisa menyebar kemana-mana. Itu nilai filosofinya itu. Kemudian lilin. Lilin itu bagaimana kebaikan kita mau mampu menerangi semua orang. Iya. Kadangkala kita dalam hal berjuang, kadangkala kita sampai lilin itu kan terbakar, tetapi menerangi kegelapan. Kurban lu, mengorbankan dirinya untuk kebaikan. Untuk kebaikan menerangi di sekitarnya. Iya. Kemudian air itu sumber kejernihan. Kejernihan bagaimana kita harus melatih menjernihkan pikiran kita. Menjaga pikiran supaya tetap jernih. Nah, itu air. Kemudian bunga. Bunga itu adalah simbol ketidakkekalan. Bunga yang awalnya indah, yang awalnya bagus, ketika nanti lama-lama akan layu, akan kering, akan hancur. Begitu juga kehidupan manusia. Yang awalnya kita lahir, akan mengalami usia tua, akan sakit, akan mati. Seperti kita yang awalnya imut-imut, nah lama-lama kita kan amit-amit. Nah, seperti itu. Kemudian lagi buah-buahan. Buah-buahan itu kan bagaimana lambang dari hukum sebab akibat. Hukum kalau di umum tabur tuai. Oke. Jadi proses. Kalau kita mau bahagia, mau sukses, mau hal-hal yang baik, ya lakukan yang baik, maka akan berbuah buah yang baik. Anda kalau menanam semangka jangan berharap tumbuh duren. Duren, nah itu istilahnya hal itu. Dan ada proses. Ketika kita tumbuh nanam semangka, berapa lama itu prosesnya? Iya. Harus menyiram, harus benar-benar sesuai. Nah itu sebenarnya panca puja itu 5 hal itu sebagai simbol untuk selalu mengingatkan kita. Iya. Bukan kok itu nanti dipersembahkan Buddha Iya, datang pasti. makan gitu. Orang takut lah. Iya. itu yang kemudian kalau dalam tradisi Islam misalnya dupa itu salah satu filosofinya adalah bahwa jadilah orang baik. Bukan yang berusaha tampak baik di mata manusia. Ya. Karena orang baik, walaupun tampak buruk di mata manusia, semakin dia dibakar atau dikata-katain dengan manusia, dia akan tetap yang keluar adalah wangi. Ya. Dan kalau yang terakhir, itu dari ibu saya. Ibu saya itu kalau beli buah, Bante, misalnya pisang. Pisang itu harganya biasanya 12.000 tuh. Kemudian harganya tiba-tiba 15.000. Kemudian ibu saya selalu bilang, ya udah beli aja. Lah kenapa? Ya daripada kita masih mau nanam, masih nanam, masih nunggu. Ya orang beli barang mahal kali, ya buat sendirilah kan. Iya. Jadi ibu saya jadi murah kalau kita niatkan untuk membantu orang lain. Kembali ke tadi, kadang membantu itu tidak mesti memberi kepada orang lain, tapi menahan diri. Yes. Membantu itu nggak mesti bersedekah kepada orang lain, tapi menahan diri untuk tidak serakah. Setidaknya dalam bisnis udah cukup. Iya, bahasanya setidaknya kalau kita nggak bisa nolong, jangan buat lebih susah lah. Betul. Jangan atau gini Bante, orang maksudnya kamu nggak usah bikin yayasan untuk membantu orang lain, tapi bekerja secara profesional hanya untuk kebutuhanmu. Jangan serakah, sehingga sisanya pasti akan dimakan dan diambil oleh orang lain. Itu. Jaga diri lah biar nggak melukai orang lain itu. Iya. Betul. Istilahnya kita menjaga moralitas kita, menjaga tindakan kita, itu bukan hanya tentang diri kita. Ketika kita menjaga diri kita, maka secara otomatis kita kan menjaga orang lain. Iya. Menjaga ucapan baik kita, menjaga tindakan baik kita, otomatis di situ kita menjaga orang lain juga kan. Betul. Karena pada dasarnya kita diciptakan berpasang-pasangan. Apa yang kita lakukan di sini pasti akan berpengaruh kepada orang lain. Orang lain. Itu. Walaupun Bante saya tidak nggak berpasangan ya. Tapi kita masih tetap bisa berpasangan dalam kebaikan. Iya, tetap bisa. Ini berkembang baik walaupun nggak berkembang biak ya Bante ya. Itulah yang sering, kenapa sering kalimat itu sering saya ungkapkan terus, karena banyak orang itu berlomba-lomba, bahkan orang takut tidak berkembang biak, tetapi mereka tidak pernah menakutkan dirinya sendiri kalau tidak berkembang baik. Iya. Banyak manusia sekarang itu berlomba-lomba untuk
bagaimana supaya berkembang biak bukan hanya dari segi keturunan ya, mungkin harta lain sebagainya, tapi untuk berkembang baik sulit. Banyak orang kalau kumpul, wah loyalitas banyak lain sebagainya. Tapi kalau untuk membantu hal-hal yang baik untuk keagamaan, untuk yayasan mungkin sosial dan lain sebagainya yang membutuhkan, sangat perhitungan sekali. Iya. Itu yang sering diceramahkan dalam pernikahan-pernikahan oleh ayah saya. Kalau ayah saya diminta untuk memberikan ceramah pernikahan, beliau mengutip salah satu sabda dari Nabi Muhammad agar disunahkan menikah agar kamu memperbanyak keturunan. Tapi ayah saya selalu menekankan bahwa yang dimaksud memperbanyak keturunan oleh Nabi Muhammad bukan hanya secara kuantitas, tapi secara kualitas. Makanya ayah saya itu selalu bilang bahwa saya bukan hanya berkembang biak, tapi berkembang baik. Walaupun tidak secara spesifik berkata begitu, ayah saya itu selalu bilang begini, saya ini alhamdulillah sudah menjadi tokoh agama di kampung. Usahakan kamu jadi tokoh agama di komunitas yang lebih luas, bukan hanya di kampung ini. Ya alhamdulillah saya walaupun bukan wali kutub, paling enggak wali YouTube lah. Ya. Walaupun bukan seluruh kutub, seluruh dunia atau seluruh negeri, setidaknya saya perbaiki paling enggak YouTube lah. Ya kita setidaknya kalau belum bisa jadi pendakwah di kampung, setidaknya di tempat lain kita jangan kampungan lah. Nah itu dia. Dan setidaknya walaupun kita beda pikiran, kita sama-sama berpikir. Berpikir dan berpikir yang baik. Berpikir yang baik karena sekedar berpikir semua orang bisa, tetapi bagaimana memunculkan pikiran yang baik ini yang tidak mudah kan? Iya betul, betul. Bante, saya mau kurban dulu. Silahkan. Kalau itu saya tidak ikut-ikut ya.